Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian di instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan harapan Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi PNS lewat RUASN yang sedang dibahas dan segera akan diumumkan pengesahannya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, di sini ada satu informasi yang dikemas oleh JPNN, katanya RUASN ada pasal atau ini pasal honorer diangkat jadi PNS. Maka ini adalah satu kewajibannya ketika nantinya RUASN sudah disahkan, maka pasal-pasal inilah yang menentukan Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, simak terus informasinya sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada informasi terakhir bahwa sebelum masa reses 2023 atau di Juli 2023 ini, diupayakan RUU ASN ini sudah bisa disahkan. Nah, di sini oleh jpn.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan perkembangan pembahasan RUU ASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, juga memuat pasal yang mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi PNS. Bahkan kalimat di pasal terkait hal tersebut menggunakan frasa wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Jadi kalau hal ini bisa diterapkan maka itu suatu hal yang membahagiakan Bapak Ibu honorer karena memang diangkat menjadi ASN ini secara langsung ketika RUU ASN sudah sah menjadi undang-undang. Hanya saja tidak semua honorer bisa diangkat secara langsung menjadi pegawai negeri sipil. Atau tidak semua honorer ini bisa diangkat menjadi PNS. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu yang membatasi Bapak Ibu honorer tertentu sehingga tidak bisa diangkat menjadi PNS. Honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, yakni yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014. Berikutnya ini ada beberapa ketentuan di rancangan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dikutip dari situs resmi DPR RI. Poin 34, rancangan revisi Undang-Undang ASN itu berbunyi, di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Pengangkatan PNS sebagai mana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Kemudian, pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang penelitian, dan bidang pertanian. Keempat, pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja
gaji yang diterima selama ini, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Keenam, dalam hal tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. RUASN juga menyatakan di antara pasal 135 dan pasal 136 disisipkan satu pasal, yakni pasal 135A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 135A. Pertama, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Ingat Bapak Ibu ya, dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Berikutnya, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Pemerintah maunya P3K paruh waktu. Nah, terkait dengan paruh waktu, Bapak Ibu ikuti dan simak baik-baik informasi ini. Diketahui bahwa revisi Undang-Undang ASN merupakan usul inisiatif DPR. Rumusan dalam RUASN yang dirilis di situs resmi DPR RI, termasuk soal pengangkatan honorer menjadi PNS, sudah tentu usulan wakil rakyat. Pembahasan RUASN sudah dimulai di tingkat Panja RUU. Pemerintah menolak usulan DPR agar tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP. Pemerintah mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya agar bisa menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan P3K paruh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu. Kalau memang P3K paruh waktu akan diberlakukan, kami berharap regulasinya harus jelas. Apakah P3K paruh waktu ini statusnya ASN dan bagaimana pengaturan gaji serta karirnya, ini tutur Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Norbaite. Nah, inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana harapan para Bapak Ibu honorer yang tertuang dalam RUU ASN. Jadi ini tadinya adalah beberapa pasal-pasal pegangan yang meyakinkan Bapak Ibu honorer ketika RUASN sudah disahkan, maka ini harapannya Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi PNS ataupun P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.